Di dalam salah satu sutta, Sang Buddha menyatakan, kalau seseorang kuat keyakinannya, tapi lemah kebijaksanaannya, maka orang itu akan fanatik secara membuta. Sotihoto Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, jumpa lagi dalam program Smart Education dari Nalanda Foundation. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menumbuhkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang keyakinan, di dalam Dhamma, keyakinan itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan keyakinan yang berdasar, ada yang disebut dengan keyakinan yang tanpa dasar. Keyakinan yang berdasar adalah keyakinan yang dilandasi dengan adanya observasi, dengan adanya tinjauan, dengan adanya pengalaman. Sedangkan keyakinan yang tidak berdasar adalah keyakinan yang tanpa observasi, tanpa pengalaman, dan tanpa ada pembelajaran. Jadi, dalam keyakinan yang tanpa dasar, apa-apa itu harus diyakini secara membuta. Di dalam salah satu sutta, Sang Buddha menyatakan, kalau seseorang kuat keyakinannya, tapi lemah kebijaksanaannya, maka orang itu akan fanatik secara membuta. Sebaliknya, kalau seseorang kuat kebijaksanaannya, lemah keyakinannya, maka orang tersebut akan merasa benar sendiri. Maka dari itu, antara keyakinan dan kebijaksanaan haruslah seimbang. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai umat Buddha kita harus memiliki keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Dan untuk itu kita harus berupaya memperjuangkan agar keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha itu mampu tumbuh dengan baik, mampu berkembang dengan baik. Bagaimana caranya? Ada 3 cara bagaimana kita sebagai umat Buddha menumbuhkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Yang pertama adalah dengan mempelajari Dhamma. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa di dalam ajaran Sang Buddha, keyakinan itu adalah berdasarkan observasi. Maka di sini pada tahap pertama kita berupaya menumbuhkan keyakinan adalah kita belajar mengobservasi ajaran Sang Buddha. Kita belajar khotbah-khotbah Sang Buddha, kita belajar gata-gata dari Sang Buddha, kita belajar cerita-cerita Jataka dari Sang Buddha, yang mana itu adalah upaya bagaimana kita memiliki keyakinan yang berdasar, keyakinan yang benar kepada Buddha Dhamma Sangha. Karena dari situlah kita bakal mengetahui apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Jadi benar-benar itu tumbuh dari pembelajaran yang kita lakukan, bukan tumbuh dari katanya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan bagi kita sebagai umat Buddha, belajarlah Dhamma dengan sebaik mungkin. Ini cara pertama bagaimana kita menumbuhkan, meningkatkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Di dalam Bala Sutta juga disebutkan bahwa seorang siswa Arya yang memiliki keyakinan benar, ia selalu ingat kepada Sang Buddha, ia selalu ingat kepada Dhamma, dan ia selalu ingat kepada Sangha. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cara untuk menumbuhkan keyakinan adalah dengan melaksanakan apa yang sudah kita pelajari dari ajaran Sang Buddha. Untuk apa? Pembuktian. Sebagaimana kita ketahui, salah satu ciri daripada Dhamma adalah ehipassiko, mengundang untuk dibuktikan. Nah, setelah tadi kita mengetahui teori-teori Dhamma, maka di tahap kedua, agar keyakinan kita tumbuh, harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya bagaimana? Ya dengan melaksanakannya, dengan mempraktekannya, dengan mengimplementasikan Dhamma yang sudah kita pelajari secara teori tadi.
Kita terapkan dalam keseharian praktek berdana. Kita terapkan dalam keseharian praktek melaksanakan sila. Kita terapkan dalam keseharian praktek meditasi. Untuk apa? Agar kita bisa merasakan langsung, agar kita bisa melaksanakan dhamma dengan baik dan benar, agar ada pembuktiannya. Ehipasikonya itu ada, nyata, itu kita lakukan sendiri. Ya, kita ehipasikokan dhamma dengan cara praktek, dengan cara pelaksanaan. Ya, jadi dalam keseharian praktek dana ada kita lakukan, meskipun sedikit, meskipun kecil, sesuai dengan kemampuan kita. Dalam keseharian praktek sila juga kita lakukan. Ya minimal Bapak Ibu sebagai umat awam perumah tangga melatih 5 latihan sila. Dan berusahalah ketika hari uposatha tiba untuk melatih latihan 8 sila. Meditasi juga demikian, ada prakteknya, ada pelaksanaannya. Meskipun itu cuma 5 sampai 10 menit, syukur-syukur bisa meningkat menjadi 15 menit. Meskipun meditasi yang sederhana, meditasi cinta kasih ataupun mengamati napas masuk, napas keluar. Yang penting adalah ada praktek. Nah, ketika kita sudah mengalami langsung, ketika kita sudah merasakan langsung, pengalaman itulah yang bisa makin menguatkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Pengalaman itulah yang akan membuat keyakinan kita menjadi semakin tumbuh, berkembang kepada tiratana. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa pada tahap kedua, agar keyakinan kita kokoh, kuat, tumbuh, berkembang kepada Buddha Dhamma Sangha adalah dengan melaksanakan dhamma. Nah, baru pada tahap ketiga, kita memperoleh hasil, memperoleh manfaat, memperoleh buah daripada apa yang kita lakukan pada 2 tahap tadi. Teori dan praktek memberikan manfaat buah. Bila mana parami kita mencukupi, tentu kita akan mampu merealisasi kesucian. Baik itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arhata. Tapi setidaknya bila mana parami kita belum mencukupi, dari teori dan praktek dhamma yang kita jalani membuat batin kita menjadi berkembang, membuat batin kita menjadi dewasa, membuat batin kita menjadi tumbuh bijaksana. Sehingga apa? Ketika kita mengalami fenomena kehidupan, untung rugi, dipuji dicela, bahagia menderita, punya kedudukan tidak punya kedudukan, semua itu kita hadapi dengan kedewasaan batin. Seorang yang batinnya sudah berkembang, dia akan memahami suka duka kehidupan itu memiliki sifat yang sama. Apa? Semuanya hanya sementara. Semuanya pasti berlalu. Dia akan mampu menerima semua itu dengan baik, tanpa menjadi gelisah, tanpa menjadi galau. Dia akan mampu menerima itu dengan baik, tanpa menjadi lupa diri. Karena kalau kita lihat dalam keseharian, banyak orang yang ketika mengalami kesulitan dalam hidup itu frustasi, putus asa. Sebaliknya, ketika orang menghadapi kebahagiaan dalam hidupnya, dia menjadi lupa diri. Tapi orang yang bijaksana akan memandang semua itu biasa saja. Kenapa? Karena semuanya punya sifat yang sama, tidak kekal, pasti berubah, akan berlalu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, cara bagaimana kita menumbuhkan keyakinan, meningkatkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Caranya hanya 3, yaitu belajar secara teori, praktek, dan baru kita akan memperoleh hasil buah pahala dari apa yang kita lakukan. Semoga uraian ini menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga dapat kita terapkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.